Ya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friederike Widyasari Dewi memastikan bahwa pasar modal Indonesia tetap menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Kepastian ini disampaikan di tengah gejolak geopolitik dan ekonomi di tingkat global yang terus meningkat. Berdasarkan laporan hingga 31 Juli 2026, pasar modal Indonesia telah mencatatkan penghimpunan dana mencapai 113,13 triliun rupiah, yang utamanya dikontribusikan melalui penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk senilai 98,27 triliun rupiah. Di mana sepanjang kuartal 2 lalu, OJK menilai pasar modal Indonesia menunjukkan arah pemulihan pada awal kuartal ketiga 2026. Oleh karena itu, OJK dan Self-Regulatory Organization terus melanjutkan implementasi program Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia secara konsisten dan terukur, serta menindaklanjuti area perbaikan yang diperlukan bersama para pemangku kepentingan. Memasuki bulan Juli, tren tetap terjaga positif, yaitu per 30 Juli 2026, NAB reksadana tercatat sebesar 663,26 triliun atau tumbuh 1,59% quarter to quarter. Penghimpunan dana oleh korporasi domestik di pasar modal juga tetap terjaga. Pasar modal domestik tetap menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Saya dapat sampaikan bahwa per 31 2026, nilai penghimpunan dana di pasar modal mencapai 113,13 triliun rupiah secara year to date, menunjukkan terjaganya minat fundraising di pasar modal Indonesia. Pemerintah bersiap meluncurkan paket stimulus ekonomi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester kedua 2026. Salah satu insentif yang disiapkan adalah stimulus untuk pembelian mobil dan sepeda motor listrik, terutama sebagai bagian dari upaya memperkuat daya beli dan mendorong industri kendaraan listrik nasional. Pemerintah bersiap meluncurkan paket stimulus ekonomi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester 2 2026. Salah satu insentif yang tengah disiapkan adalah stimulus untuk pembelian mobil dan sepeda motor listrik sebagai bagian dari upaya memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong industri kendaraan listrik nasional. Dalam konferensi persnya di Jakarta, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyampaikan bahwa paket stimulus tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat pada kuartal 2 2026 di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain. Tapi saya yakin untuk semester kedua nih harusnya pertumbuhannya akan lebih baik, karena kami akan berkoordinasi lebih ketat dengan Bank Sentral untuk memastikan semua mesin pertumbuhan bisa jalan. Kita juga akan memberikan beberapa stimulus ke perekonomian. Dalam waktu dekat kalau nggak salah akan diumumkan stimulus untuk mobil dan motor listrik, nanti Bapak Presiden mengumumkan. Meski menghadapi tantangan global, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan membaik pada paruh kedua tahun ini. Selain menyiapkan stimulus kendaraan listrik, pemerintah juga akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan likuiditas di sistem keuangan tetap terjaga, sehingga seluruh mesin pertumbuhan ekonomi dapat bekerja secara optimal. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, BPS menilai penerapan B50 pada Juli 2026 berpotensi mempengaruhi volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia, khususnya pada semester kedua 2026. Besaran dampaknya terhadap ekspor masih perlu ditunggu seiring perkembangan implementasi kebijakan tersebut.
Badan Pusat Statistik menilai implementasi mandatori biodiesel 50 atau B50 yang mulai berlaku pada Juli 2026 berpotensi mempengaruhi volume ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil Indonesia pada semester 2 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mencatat nilai ekspor CPO dan fraksinya atau HS1511 pada semester 1 2026 masih tumbuh 7,32% secara tahunan. Namun laju pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan semester 1 2025 yang mencapai 24,80%. Namun untuk yang penerapan B50 yang akan dimulai kita tahu bersama pada bulan Juli 2026 ini cenderung berpotensi akan mempengaruhi volume ekspor produk minyak kelapa sawit Indonesia khususnya nanti pada semester 2 di tahun 2026. Seberapa banyak pengaruhnya kita tunggu saja nanti pada rilis berikutnya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan mandatori penggunaan B50. Prabowo menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mewajibkan B50, berpotensi menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah. Tim Liputan ADX Channel. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka. Kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama di bidang politik, keamanan hingga ekonomi. Adapun dua nota kesepahaman yang diteken yaitu Roadmap of Strategic Partnership between Indonesia dan Thailand. Antara Menteri Luar Negeri dengan Wakil Menteri Perdana Menteri serta Menteri Luar Negeri Thailand. Termasuk MOU bidang pendidikan, di mana selain itu Prabowo juga mengatakan adanya komitmen kerjasama di bidang investasi dari sektor swasta yaitu MOU antara Tourism Authority of Thailand dan Transnusa di bidang pariwisata dan MOU antara Bioesol dan Procosilium terkait proyek pengolahan sampah organik. Kami optimis target perdagangan sebesar US dollar 20 miliar pada tahun 2030 dapat dicapai melalui implementasi roadmap kemitraan strategis. Kami juga sepakat memperluas investasi, meningkatkan akses pasar, mempererat kemitraan antar pelaku usaha, antara lain dengan menyelenggarakan Joint Trade Commission yang pertama kali dalam sejarah. Sebagai mekanisme untuk membahas peluang bisnis dan mengatasi berbagai hambatan perdagangan. Kita juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ketahanan pangan terkait teknologi pertanian,